Tahukah kamu, kalau saat ini Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2021 menjadi payung regulasi kebijakan impor di Indonesia? Salah satu kebijakan dalam peraturan tersebut adalah kewajiban melampirkan laporan surveyor atau LS untuk komoditas tertentu. Yuk kita bahas lebih lanjut. Jadi, laporan surveyor adalah dokumen dari hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang menyatakan kesesuaian barang dari negara pengekspor. Nah, yang bertugas mensurvei adalah perusahaan yang mendapatkan otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis dari menteri. Hasil penelusuran teknis oleh perusahaan surveyor dibuat dalam bentuk laporan surveyor. Fungsinya sebagai dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di kawasan pabean, atau sebagai dokumen persyaratan impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui kawasan pabean, post border. Sekarang kita ambil contoh saat ingin impor sampo dari Korea Selatan. Perlu kamu ketahui dahulu kalau HS Code Indonesia dan Korea Selatan itu berbeda. Indonesia memiliki 8 digit HS Code, sedangkan Korea 10. Namun, 6 digit awal diakui secara internasional. Pelacakan HS Code juga bisa dicari secara online loh melalui website INSW. For your information, website INSW saat ini sudah memiliki tampilan baru ya, lebih fresh dan mudah dimengerti. Sekarang, mulai kita bahas yuk, gimana caranya mengetahui regulasi impor sebuah produk sampo anti rontok. Pertama, masuk ke web INSW, lalu kamu bisa klik menu INTR, kemudian masukkan 6 digit HS Code di kolom pencarian. Saat melakukan pencarian, pilih HS Code yang serupa dari list HS Code yang ada. Karena hasil pencarian tidak ada data HS Code anti rontok, pilih details di bagian lain-lain. Di bagian kanan layar akan muncul beragam informasi. Kamu bisa klik regulasi impor untuk mencari info apakah produk wajib memiliki laporan surveyor. Bisa dilihat kalau produk sampo anti rontok ini wajib mendapatkan LS impor produk tertentu. Jika kamu ingin mengetahui daftar HS Code produk lainnya, silakan unduh lampiran yang ada di Permendag Nomor 20 Tahun 2021 ya. Perlu diketahui bahwa hanya surveyor dengan izin menteri yang bisa menerbitkan laporan surveyor ya. Salah satu perusahaan yang telah diakui adalah KSO Sukovindo Surveyor Indonesia. Nah, gimana ya cara mengajukan proses verifikasi melalui KSO Sukovindo? Pertama, kamu perlu registrasi melalui www.scisi.co.id, lalu klik VPTI dan scroll ke bawah hingga muncul opsi pengajuan baru. Kemudian, isi data dan lengkapi semua dokumen yang diminta. Dalam 1x24 jam, kamu akan mendapatkan email berisi username dan password. Selanjutnya, kamu bisa verification request dengan login melalui web VPTI untuk mendapatkan verification order. Setelah verification order terbit, KSO Sukovindo akan mengirimkan VO tersebut kepada kantor cabang atau perwakilan KSO di Korea Selatan untuk diteruskan kepada eksportir. Lalu, KSO di Korea akan mengirimkan request for information kepada eksportir untuk dilengkapi dengan dokumen penunjang, yaitu proforma invoice, detail packing list, dan keterangan teknis lainnya tentang produk terkait, termasuk informasi tanggal kesiapan barang dan lokasi pemeriksaan. Setelah dokumen lengkap dan dianggap sesuai, jadwal pemeriksaan fisik akan dilakukan. Importir juga diwajibkan mengirimkan dokumen final sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik kepada KSO Sukovindo melalui web. Ketika dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, laporan surveyor akan diterbitkan dan bisa kamu download melalui web VPTI setelah melakukan pelunasan invoice. Rekomendasi waktu ideal untuk pengajuan verification request adalah seminggu sebelum barang diberangkatkan ya. Atau kamu bisa hubungi dulu perusahaan surveyor untuk informasi selengkapnya. Itu dia pembahasan terkait laporan surveyor. Nantikan video terkait informasi impor berikutnya ya.